Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-hadithu thalith an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai beliau dan orang tua beliau, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, yarhamuhumur rahman, maka zat yang maha penyayang akan menyayanginya. Tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi, sayangilah orang yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka niscaya yang di langit bakalan juga menyayangi kalian. Yarhamkum, menyayangi kalian, man, orang fis sama, yang ada di langit. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Ar-rahimuna, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, lemah lembut, syafaqah, wa qada'il hajat, yaitu memenuhi kebutuhan orang, suka bantu orang, melihat temannya lagi susah dibantu, melihat temannya lagi nggak punya uang dikasih uang. Kalau seumpama dipinjemin itu ada kemungkinan untuk diganti, nggak apa-apa dipinjemin. Tapi ini orang modelannya kalau dipinjemin lupa sama utang, ya udah kita kasih aja semampu kita, kayak gitu. Wasatrul aurat, dan menutup aurat, kekurangan ya. Itu kasih sayang, sifat kasih sayang, aib-aib orang dan lain sebagainya. Nah, sifat inilah yang harus kita tumbuhkan sejak kecil. Sifat inilah yang harus kita bangun di pondok pesantren, ya. Jangan memiliki sifat acuh sama teman. Jangan nggak peduli. Kalau kita di pondok udah nggak peduli sama teman, ya, teman bagaimana kita diemin dan lain sebagainya, bagaimana nanti kita mau berdakwah di luar pondok? Karena ingat visi misinya Nabi kita Muhammad adalah bagaimana seluruh manusia itu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad bersumpah, wallahi la arda wa wahidan min ummati finnar. Demi Allah, aku enggak pernah ridha dan puas, ya, tatkala Rasulullah diberikan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi Allah bakalan ngasih kenikmatan kepada Nabi kita Muhammad sampai Nabi puas. Nabi mengatakan, demi Allah saya enggak akan pernah puas, ya, sampai, ya, seluruh umatku itu masuk surga. Wallahi la arda wahidan min ummati finnar. Satu orang saja di neraka Nabi enggak akan ridha. Kalau kita ingin menjadi pewarisnya Rasulullah, kita ingin melanjutkan perjuangannya Nabi Muhammad, simple, enggak berat. Kalian ini nanti keluar pondok nggak dituntut untuk ngajar tafsir Jalalain, nggak dituntut untuk ngajar ilmu-ilmu alat yang berat, enggak. Yang kalian dapat di pondok pesantren, ajarkan ilmu sholat, ajarkan tentang sholat. Anak-anak, ya, TPA, TPQ yang masih kecil, saudara-saudara kita, ajarkan tentang ilmu-ilmu semacam itu. Itu bukti kasih sayang kita, dan itu bukti bahwasannya kita adalah orang yang memperjuangkan daripada apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Contoh, Anda memiliki keinginan pengen punya rumah misalnya, lalu kemudian Rifki bangunin Ane rumah, kira-kira gimana perasaan Ane? Seneng nggak? Luar biasa senangnya. Nah, ini Nabi Muhammad punya visi misi bagaimana seluruh umatnya masuk surganya Allah, nggak ada satupun yang ada di nerakanya Allah. Tiba-tiba luai nyampein itu. Bagaimana caranya umat biar nggak masuk neraka?
bagaimana ajarin ilmu agama, gak ada yang lain. Wasilah seseorang itu bisa melaksanakan ketaatan, menjauhi larangan dengan ilmu. Orang yang sholat aja bisa dikatakan maksiat, orang yang di masjid aja bisa dikatakan maksiat, kok bisa? Bagaimana gambarannya? Dia sholat tapi gerak 3 kali, kan batal sholatnya berturut-turut ya. Gerak 3 kali berturut-turut batal. Tapi dia nganggapnya sholat, padahal belum sholat. Ada orang yang di masjid juga terhitung dia itu berdosa. Bagaimana gambarannya? Ya, ibu-ibu sekarang ya, mereka masuk ke masjid padahal dalam keadaan haid. Yang orang haid dilarang nggak masuk masjid, menetap di masjid. Ya, jangankan duduk, ya, mondar mandir aja nggak boleh. Kalau sekedar lewat sekali nggak apa-apa. Yang penting dengan catatan juga tidak mengotori masjid. Nah orang sekarang ya, mereka rapat, sekolah-sekolah kan ada masjid tuh biasanya. Nah biasanya sekolah itu rapatnya juga kadang di masjid, dikumpulin wali santri semuanya, wali murid ya. Di situ ada yang mereka itu dalam keadaan haid, bahkan mereka nggak ngerti kalau orang haid itu dilarang masuk masjid. Ini kan ilmu yang pasti kita tahu kan di pondok pesantren. Nah kita sampaikan ke orang-orang ya, kayak gitu. Bukan hanya di dalam masjid dilarangnya ya, di teras masjid juga ya. Tahu teras masjid kan? Nah biasanya kok nggak masuk ke dalam? Iya saya lagi ini datang bulan gitu. Lah di terasnya juga haram. Karena teras masjid masuk hukum masjid, begitu. Nah itu harus ngerti kita. Dan pasti diajarin di pondok pesantren. Tinggal bagaimana di rumah kita ajarkan kepada orang-orang, kasih tahu ke orang-orang. Begitu. Dengan begitu umat terhindar dari dosa. Ya, umat bisa melakukan ketaatan. Ya, kalau begitu kita membantu dan juga bisa mewujudkan visi misinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seneng gak Nabi Muhammad? Seneng. Makanya pantas dikatakan tidak ada yang lebih menyenangkan hati Nabi Muhammad di akhir zaman melainkan adalah dengan menyampaikan ilmunya Rasulullah. Ente ini satu langkah ya di dalam menyenangkan hati Nabi Muhammad, meskipun berat dalam menuntut ilmu. Emang enak mondok? Emang ente kira anak abah terus ustadz yang ngajar kalian nggak pernah mondok? Pasti pernah ngerasain nggak enaknya bagaimana. Ada ujian sama teman, ada ujian ya, kadang ngantri mandi. Di sini sih nggak terlalu ngantri. Nanti bayangkan kalau mandi itu kita sampai ngantri sampai belasan sabun, yang ngantri sabun. Udah gitu kadang-kadang mepet waktu maghrib ya, udah diusir-usirin. Kadang sabun kita udah paling depan ya, nggak taunya diselak sama orang, ngakunya sabunannya di dalam. Mau lihat, marah-marah kita enggak mau marah-marah, cuman karena mandi doang. Ya. Sabunannya di dalam, nggak taunya sabunnya diumpetin sama dia, kayak gitu. Ya, hal-hal kayak gitu biasa membuat diri kita tuh untuk menjadi semakin kuat. Kayak gitu. Sebagaimana besi itu ya, atau bahan pedang itu diterpa, dipukul, dibakar, dipukul untuk menjadi indah di tangan-tangan panglima. Kayak gitu. Jadi kalau ente nggak diuji, nggak diterpa dengan rasa sumpah, dengan rasa sedih dalam menuntut ilmu, ya nggak seimbang dong. Ente kan mau jadi orang mulia nggak? Tahu orang mulia? Siapa mereka orang mulia? Ulama kan? Yashfa'u yaumal qiyamah salah satu al-anbiya tsummal ulama tsummas syuhada. Lihat tuh, anbiya para nabi, kemudian baru ulama. Orang-orang yang mati syahid itu masih di bawahnya ulama. Begitu. Emang orang mati syahid nggak perjuangan melawan rasa takutnya, melawan rasa cinta dunianya? Kan dia bakalan berada di jurang kematian nggak kalau orang perang? Bukan pakai pistol, pakai pedang. Ninggalin rumahnya, anak istrinya dia tinggalin semuanya demi berjuang. Tapi ada di atasnya syuhada siapa? Ulama. Kata Rasulullah yang memberikan syafaat nanti pada hari kiamat yang pertama para nabi, kemudian para ulama. Ini orang-orang yang akan dicetak dan dikader untuk menjadi ulama.
sudah barang tentu akan banyak ujian yang ente rasakan, karena Nabi kita Muhammad mengatakan asyaddul bala al anbiya tsummal ulama tsummal amsal fal amsal. Yang paling dahsyat ujiannya, ya, jangan kira itu cuman tidur dan lain sebagainya, pasti banyak ujian sana sini. Tapi ketahuilah itu adalah menjadi sebuah wasilah kalian itu akan mendapatkan kenikmatan di masa yang akan datang, gitu. Kalian akan merasakan di posisi yang kalian itu tenang. Bagaimanapun keadaannya kalian akan tenang. Caranya bagaimana? Sabar. Caranya sabar, terapkan ilmu yang sudah diketahui, gitu, amalin. Kalau kita memiliki rasa kasih sayang, ya, maka kita akan disayang sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sayang sama penduduk bumi, maka penduduk bumi akan menyayangi kita, ya. Bahkan bukan hanya penduduk bumi, yarhamkum man fis sama, yang di langit juga akan menyayangi kita. Siapa mereka? Orang-orang yang di bumi yang harus kita sayangi. Minal yatama, orang-orang anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Anak yatim ini yang dia itu meninggal oleh ayahnya dalam keadaan dia belum balik, ya, biasanya kan ada santunan tuh. Kalau sudah balik dia nggak dapat santunannya. Wal masakin, orang-orang miskin, wa jami' nas wal hayawanat, ya, dan seluruh orang-orang dan hewan-hewan harus mendapatkan bagian kasih sayang kita, gitu. Siapa orang miskin? Orang yang kebutuhannya kurang dari kebutuhannya, ya, sedangkan pendapatannya kurang dari setengah daripada kebutuhannya. Contoh, dia itu membutuhkan 3 juta dalam sebulan, tapi dia cuma dapat lebih dari setengahnya. 3 juta berapa? 1.500.000 lebihnya, lebih dari 1.500.000 misalnya. Misalnya Zahran membutuhkan setiap bulannya 3 juta, tapi dia bekerja usaha cuma dapat 1.700.000, lebih dari setengah. Itu namanya miskin. Kalau fakir kurang dari setengah, keadaannya lebih buruk lagi fakir, lebih butuh lagi fakir. Karena fakir kurang dari setengah, dia seharusnya butuh 3 juta, tapi dia cuma bisa menghasilkan kurang dari 1.500.000. Itu butuh bantuan kita, gitu, butuh bantuan. Dan seluruh manusia, di sini disebutkan seluruh manusia harus mendapatkan kasih sayang kita semuanya, gitu ya, kasih sayang gitu. Wal hayawanat, dan hewan-hewan. Kalau sudah begitu akan menyayangi kalian man fis sama, orang-orang yang ada di langit. Siapa mereka? Para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan kasih sayang mereka penduduk langit adalah mereka akan memintakan ampunan, ya. Mereka akan memintakan ampunan. Kalau ada orang jahatin kita gimana? Ada orang jahat sama kita, berhak gak dia kita sayangi? Sangat berhak. Nabi kita Muhammad saja, ya, gambarannya di Taif dan lain sebagainya itu menjadi sebuah contoh bagaimana Nabi itu memandang, mudah-mudahan nanti anak keturunan mereka ada yang beriman kepadaku. Padahal bisa saja dilibas habis dengan azabnya Allah, tapi Nabi masih memiliki kasih sayang yang luar biasa, begitu. Kalau kita membicarakan sebuah hakikat, ada orang yang jelekin kita nih misalnya, yang ganggu kita, lalu kita sabar, kita dapat apa? Pahala gak? Pahala. Sebab siapa? Sebab dia ganggu kita.
Ngerti gak? Lu'ai nih misalkan gangguin Rifkinya sabar nggak balas, Rifki dapat pahala gak? Dapat. Sebab siapa? Sebab diganggu sama. Kalau Lu'ai nggak ganggu, ente dapat pahala sabar gak? Enggak. Berarti ente seharusnya terima kasih sama Lu'ai, karena Lu'ai ini sudah memfasilitasi ente untuk mendapatkan pahala sabar. Begitu. Indah, hidup itu indah kalau kita punya pandangan begitu. Gitu. Bahkan orang yang jahat sama kita pun berhak kita sayangi. Sayangi dari apa? Sayangi agar mereka itu tidak menjadi orang-orang yang mendapatkan murkanya Allah. Gitu. Makanya ada orang yang masuk surga karena sebab, ya Allah saya maafin semua kesalahan orang-orang. Sebelum tidur dia selalu begitu. Ada orang yang dolimi, dia ingat, ya Allah fulan dolimin saya maafin. Fulan dolimin saya maafin, begitu. Dia masuk surga sebab itu. Bukan karena tahajud yang banyak, bukan. Tapi sebab dia itu menyelamatkan hatinya dari dendam dan lain sebagainya. Al-hadithur rabi', hadis yang keempat. An Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man la yarham la yurham, wa man la yaghfiru la yughfaru lahu. Rawahu Ahmad. Siapa orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi, dan barang siapa yang tidak memaafkan tidak akan diampuni. Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang yang gak punya kasih sayang sama orang lain nih, jangan harap dia bakal dikasihi sama orang, disayangi sama orang. Orang dia sendiri juga gak memiliki kasih sayang. Juga bahkan dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari siapa? Allah. Dengan rahmat kasih sayang yang khusus. Juga dari malaikat-malaikatnya Allah dan orang-orang. Kita nggak punya kasih sayang sama teman kita nih, nggak punya perhatian sama Allah, nggak bakal sayang sama kita. Malaikat nggak bakal sayang sama kita, dan juga manusia juga nggak bakal sayang. Gitu. Kasih sayangnya malaikat apa tadi maksudnya? Meminta ampunan ya. Kita banyak kesalahan, malaikat nggak pernah bermaksiat. Kalau malaikat yang minta ampun, insya Allah diijabah sama Allah. Ya Allah ampunin fulan, dia sayang sama orang, ampuni fulan, dia maafkan nggak, insya Allah dimaafin dosa-dosanya, selama tidak berkaitan dengan hak orang. Wa man la yaghfir, dan barang siapa yang tidak mengampuni. Orang punya salah ya, dia nggak maafin nih. Orang udah mohon-mohon maafin saya, maafin, dia nggak maafin orang lain. Maka Allah tidak akan maafin dosa dia. Serem nggak? Serem. Makanya manusia ini adalah ayalullah, keluarganya Allah. Jangan sampai ada rasa benci sama manusia siapapun. Jangan sampai memiliki rasa benci. Kalau benci sama maksiatnya boleh, kalau benci sama kekufurannya boleh. Tapi dzatiyahnya manusia itu benci ente, sampai 7 keturunannya Lu'ai misalnya, saking dia punya kesalahan yang luar biasa, ana nggak mau kenal lagi sama Lu'ai. Bahkan anaknya Lu'ai 7 turunannya ana nggak mau kenal. Jangan begitu. Bisa jadi Lu'ai yang jahat awalnya dia bisa menjadi orang baik. Bisa jadi ente yang merasa baik, Allah rubah keadaannya, ente menjadi orang yang paling jelek. Itu gampang banget orang kepleset zaman sekarang itu gampang. Makanya salah satu sebab ada kasus ya, para kiai-kiai yang kena skandal ya, naudzubillah min dzalik, terhadap santriwati itu, sebabnya dikatakan, kata Habib Segaf, yaitu adalah karena sombong. Di saat mereka sombong, sudah merasa punya murid, punya pengaruh, dihormati orang, sombong mereka,
hadisnya Nabi yang bergerak. Apa itu? Man takabbara khafadahullah, ya. Man tawadha'a rafa'ahullah, wa man takabbara wada'ahullah. Itu udah sistem. Orang yang tawadhu nih, yang rendah hati, Allah angkat. Ya. Kalau orang itu sombong, wada'ahullah, bakalan Allah libas habis. Ya. Yang tadinya dimuliakan kena skandal dengan santriwatinya, naudzubillah min, nggak boleh. Apa itu santri? Ustadz itu, kiai, tapi nggak aman dari fitnah. Kapan kita aman dari fitnah? Sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ya, serem ya. Jadi musuh kita siapa? Setan, bukan teman kita. Teman kita ini harus kita sayangi, harus kita bantu. Kalau dia susah, kita hibur ya. Makanya di pondok-pondok itu kadang ada anak yang lucu untuk menghibur memang keadaannya ya. Kalau anda lihat dulu di pondok-pondok itu ada anak-anak yang unik kadang. Ternyata kehadirannya itu untuk hiburan sebenarnya ya. Supaya di pondok itu nggak jenuh dan lain sebagainya. Waman la yaghfir la yughfarulah tadi ya, yang nggak maafin orang tuh maafin. Bahkan sebelum dia minta maaf, kita harus sudah maafin. Guru-guru kita dahulu ya, bahkan banyak diantaranya ulama itu tatkala dicaci maki dan lain sebagainya, dia pulang dalam keadaan menyesal. Menyesalnya karena apa? Kenapa waktu dicaci maki nggak langsung maafin? Jadi maafinnya pas sudah sampai rumah, ya Allah saya maafin. Jadi selang berapa waktu, kenapa waktu di masjid nggak langsung dimaafin? Itu lihat hatinya orang-orang dulu bersih, nggak ada urusan sama omongan orang. Manusia tuh omongannya gimana ya, nggak terlalu dihirauin. Yang mereka fokuskan, yang menjadi tujuan mereka adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ridhonya Allah yang mereka ingin. Mereka sedih kalau jauh dari Allah. Mereka akan sempit hatinya kalau mereka melakukan kemaksiatan, menyesal kepada Allah, kayak gitu. Dan ingat ya, ingat kehidupan ini berjalan atas kehendak siapa? Allah, bukan kehendak kita. Ente ada di sini nih, Mustafa balik lagi kemari, kehendak siapa? Allah, bukan kehendak kita. Ente nanti siang makan apa? Kira-kira udah tergambar belum? Tapi ente yakin gak bakalan makan? Kehendak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi apa yang terjadi itu atas kehendak Allah, bukan atas keinginan kita. Jadi Anda mau jelasin apa ya, lupa ya. Sampai jam 11 ya. Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang terjadi di dalam diri kita, mulai kita lahir bahkan sebelum kita lahir, semuanya itu gak lepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita itu takut, jangan pernah gelisah, jangan pernah kita itu resah dalam kehidupan ini. Jangan, karena kita itu menuju di dalam ibaratnya gini. Ente tahu piring nggak? Piring lagi acara besar kan dicuci, biasanya ditaruh di ember tuh. Ya. Ada gak gesekan-gesekan di situ? Ada pasti. Mesin cuci mencuci pakaian, digiling dan lain sebagainya, keluar bersih. Begitupun ente di pondok pesantren. Ya, pondok pesantren, ya, mudah-mudahan ente nanti setelah keluar dengan izin guru pastinya ente dalam keadaan baik, gitu, keadaan baik yang artinya ridho. Nah itu tadi yang mana jelasin, keadaan baik itu ridho dengan apa yang Allah tentukan. Itu puncak ketenangan kita itu di ridho deh. Ya, di ridho atas ketentuan Allah. Yang sekarang deh,
kita duduk di sini ya. Nggak ada keinginan kita pengen main HP, nggak ada keinginan kita mau bagaimana nggak ada keinginan makan pizza kan itu sekarang nggak ada, karena emang nggak terbayangkan, nggak ada uangnya juga kadang gitu, dan nggak terbayangkan ada yang tiba-tiba bawa pizza kan, nggak ada kan. Artinya apa? Ente ridho keadaan ente duduk begini mendengarkan hadis Nabi, duduk tenang, ada kipas. Kalau kita sudah mendapatkan keadaan tenang otomatis hati kita. Nanti nih bubar majelis nih, meskipun sekarang mungkin ya ente merasa capek dan sebagainya, ente bubar majelis itu hati goyah lagi. Kenapa? Setan itu nggak berhenti ya. Setan itu nggak berhenti. Ini kan setan terus berperang nih ya. Ente dengerin aneh, antara setan bisikin ente nih. Setan itu nggak bisa ngendaliin manusia, itu nggak bisa, cuman dia melalui hembusan doang, bisikin doang ya. pikirin ini gitu doang. Tapi kalau kitanya kuat, fokus, dengerin, itu setan nggak ada apa-apanya. Selesai majelis baru setan maju gitu ya. Makanya selesai majelis ya jangan lalai dari Allah. Wa idza faragta, surat apa itu? Alam Nashrah apa? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al fa'idha faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai fansab, cari pekerjaan lain tuh, cari. Jangan biarin otak kita bengong ya. Bengong aja, meratapi nasib. Aneh kok begini aja dari dulu ya, kenapa ya aneh begini aja, ngelihat tali tambang terus palanya dimasuk-masukin, kayaknya cocok nih tali tambang di sini kan, air gantung di sendiri, karena sebab apa? Bengong. Naudzubillah min gitu. Tolibul ini nggak boleh bengong, nggak boleh ya. Aduh, bete nih nggak ada kerjaan nih, nggak ada kerjaan banyak. Ente baca Quran bisa, sholawat 1000 sekali bisa, istighfar. Bete nih nggak ada apa ya, nggak ada aktivitas sih. Ente bisa subhanallah 1000 kali. Yang bilang nggak ada kerjaan itu orang nganggur, orang yang nggak punya ilmu. Kalau kita thalabatul ilm ya, thalabatul ilm ini banyak gak kerjaan nih? Banyak sekali. Kosong waktu baca Quran, agak capek baca Quran, baca hadis. Makanya Allah tahu nih manusia punya sifat bosan, kita ini punya sifat bosan. Makanya Allah jadikan ibadah itu beragam ya. Bosan baca Quran misalnya terlalu lama, cari sholawat. Tapi jangan berhenti nih ya, jangan bengong. Baca Quran 5 menit, bengong sejam ya. Salawat, bengong lagi, sumpah ente. Ikat terus. Salawat, udah tadi salawat udah 100. Subhanallah. Cari keutamaannya subhanallah apa itu? Dalam hadis ya. Alhamdulillah. Supaya semangat. Nanti otomatis ente nggak fokus lagi sama pahala itu. Karena itu udah mendapatkan sir daripada zikir tersebut. Yang ente fokuskan, ente ingat sama Allah. Alhamdulillah saya hari ini ingat sama Allah. Ini nikmat yang paling agung. Dibandingkan orang yang punya rekening miliaran, ratusan miliar nggak bisa tidur, ada gak? Ada. Orang yang nggak bisa tidur berbulan-bulan, ada gak? Ada. Berobat ke sini ke sana. Pernah ada, memang nggak bisa tidur. Kalau ente bisa tidur gak? Lagi Salahuddin. Nggak diliatin dikit udah khusyuk udah gitu ya. Ini nikmatin bisa tidur itu. Jangan deket-deket aneh nanti kalau tidur. Nah, siram nanti kalau daras tidur. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Wallahu a'lam bishawab.